warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Felika Rahmadani dengan NIM 1152511047 dari Program Studi Teknologi Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Izky Zaliman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan komputer rakitan untuk instansi pendidikan. Komputer yang saya rancang ini ditujukan untuk kebutuhan programming, multitasking, Microsoft Office, pembelajaran online, browsing, hingga multimedia ringan. Dalam pemilihan komponen, saya juga memperhatikan kompatibilitas antar komponen, efisiensi biaya, serta kebutuhan penggunaan agar komputer dapat digunakan dengan optimal. Selain itu, seluruh komponen yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan budget yang telah ditentukan serta menggunakan produk yang tersedia di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, ataupun marketplace lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Berikut adalah rancangan komputer rakitan yang telah saya buat. 1. Prosesor. Komponen pertama yang saya buat atau yang saya gunakan untuk pembuatan atau perakitan komputer ini yaitu prosesor dengan merek atau brand AMD Ryzen 5 5600G, di mana prosesor ini bisa dibilang sebagai otak utama komputer karena bertugas mengolah seluruh data dan menjalankan berbagai instruksi dari sistem maupun aplikasi. Ryzen 5 5600G memiliki 6 core dan 12 thread dengan boost clock hingga 4,4 GHz, sehingga performanya sudah sangat baik untuk kebutuhan multitasking dan programming. Prosesor ini juga sudah dilengkapi dengan integrated graphics Radeon Vega sehingga komputer tetap dapat digunakan tanpa VGA tambahan. Saya memilih prosesor ini karena lebih efisien dari segi biaya, namun tetap memiliki performa yang baik untuk kebutuhan instansi pendidikan. Dengan spesifikasi tersebut, komputer nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan codingan, Microsoft Office, browsing, Zoom meeting, hingga multimedia ringan dengan cukup lancar. Selain itu, prosesor ini kompatibel dengan motherboard MSI A520MA Pro karena sama-sama menggunakan soket AM4. Nah, untuk harganya, prosesor ini sekitar Rp2.543.000. Dan berikut ini adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya yang kedua itu ada motherboard. Nah, untuk motherboard saya menggunakan MSI A520MA Pro. Motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat bekerja dengan baik. Motherboard ini menggunakan soket AM4 dan mendukung penggunaan RAM DDR4 serta SSD NVMe M.2. Saya memilih motherboard ini karena kompatibel dengan prosesor Ryzen 5 5600G dan memiliki fitur yang sudah cukup lengkap untuk kebutuhan pembelajaran maupun programming. Selain itu, motherboard ini juga memiliki ukuran MATX sehingga cocok dipasang pada casing yang akan saya gunakan. Motherboard ini juga mendukung upgrade komponen di masa depan sehingga komputer masih dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, untuk harganya sendiri, motherboard ini sekitar Rp800.000. Berikut adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya, yang ketiga itu ada RAM. Nah, untuk RAM,
saya menggunakan Kingston FuryBeast DDR4 16GB dengan konfigurasi dual channel 2x8GB dan kecepatan 3200 MHz. Seperti yang kita ketahui, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer menjalankan aplikasi dan proses multitasking. Semakin besar kapasitas RAM, maka kemampuan komputer dalam menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan juga akan semakin baik. Saya memiliki RAM dengan kapasitas 16GB karena kapasitas tersebut sudah cukup nyaman untuk kebutuhan programming, multitasking, Microsoft Office, bahkan pembelajaran online. Selain kapasitasnya yang cukup besar, RAM ini juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 3200 MHz yang mampu meningkatkan performa sistem. Saya juga memilih Kingston karena brand ini cukup terkenal dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, RAM ini juga kompatibel dengan motherboard yang sudah digunakan, yaitu MSI A520MA Pro, karena motherboard tersebut sudah mendukung RAM DDR4 hingga 3200 MHz. Untuk harganya sendiri sekitar Rp2.328.000. Dan berikut ini adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya yang keempat itu ada SSD. Nah, untuk media penyimpanan saya menggunakan Kingston NV2 1TB NVMe. SSD berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan berbagai data pengguna. Saya memilih SSD NVMe karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hard disk biasa yang sering digunakan. Dengan penggunaan SSD NVMe, proses booting komputer dan membuka aplikasi menjadi lebih cepat dan responsif. Dengan kapasitas 1 TB-nya, juga menurut saya sudah cukup besar untuk kebutuhan penyimpanan file pembelajaran, aplikasi, maupun dokumen lainnya. SSD ini kompatibel dengan motherboard yang digunakan karena motherboard sudah mendukung slot M2 NVMe. Saya memilih Kingston NV2 karena performanya cukup baik dengan harga yang masih sesuai budget yang telah ditentukan. Nah, untuk harganya ini sekitar Rp1.400.000. Dan berikut ini adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya yang kelima itu ada PSU. Nah, untuk power supply, saya menggunakan Seasonic B12BC500 dengan 500 watt dan sertifikasi 80+ bronze. PSU atau Power Supply Unit berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke seluruh komponen komputer. Komponen ini sangat penting karena kualitas PSU dapat mempengaruhi kestabilan dan keamanan komputer. Saya memilih Seasonic karena brand ini cukup terkenal memiliki kualitas yang baik dan daya yang stabil. Dengan daya sebesar 500 watt juga sudah cukup untuk mendukung seluruh kebutuhan daya dari komputer yang sudah atau yang akan saya rakit. Selain itu, PSU ini juga memiliki sertifikasi 80+ bronze yang menunjukkan efisiensi daya yang lebih baik. PSU ini juga masih memungkinkan untuk upgrade ringan di masa depan. Nah, untuk harganya, ini sekitar Rp540.000. Dan berikut ini adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya yang keenam itu ada casing. Nah, untuk casing saya menggunakan Power Up Iris 330 mid tower. Seperti
yang kita ketahui, casing ini berfungsi sebagai tempat pemasangan sekaligus pelindung seluruh komponen komputer. Namun, selain sebagai pelindung, casing juga membantu menjaga sirkulasi udara agar suhu komponen tetap stabil. Saya memilih casing ini karena memiliki airflow yang cukup baik dan mendukung penggunaan motherboard berukuran MATX. Selain itu, desain casing ini juga cukup modern dan memiliki ruang yang cukup untuk pemasangan komponen-komponen komputer lainnya. Dengan airflow yang baik, maka suhu prosesor dan komponen lainnya dapat lebih terjaga saat komputer digunakan dalam waktu yang cukup lama. Harga casing ini sekitar Rp249.000 dan berikut adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya yang ketujuh ada monitor. Nah, monitor saya menggunakan merek LG 24MP400B dengan ukuran 24 inci dan Full HD IPS. Monitor berfungsi sebagai perangkat output yang menampilkan tampilan visual dari komputer. Monitor ini memiliki resolusi Full HD 1920x1080 sehingga tampilan menjadi lebih jelas dan nyaman digunakan. Selain itu, monitor ini menggunakan panel IPS yang memiliki kualitas warna dan sudut pandang yang lebih baik. Saya memilih ukuran 24 inci karena terasa lebih nyaman untuk digunakan baik dalam pemrograman Microsoft Office maupun pembelajaran online. Ukuran yang lebih besar juga membantu pengguna saat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, alasan saya memilih brand LG karena brand ini cukup terkenal dalam kualitas monitor dan memiliki tampilan yang nyaman untuk mata. Untuk harganya sendiri sekitar Rp1.107.000. Dan berikut ini adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya ada keyboard. Nah, untuk keyboard saya menggunakan Logitech K120 USB. Keyboard berfungsi sebagai perangkat input untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Saya memilih keyboard ini karena nyaman untuk digunakan dalam mengetik untuk waktu yang cukup lama serta memiliki desain yang sederhana. Keyboard ini juga menggunakan koneksi USB wired sehingga penggunaannya lebih stabil dan tidak memerlukan baterai tambahan. Selain itu, brand Logitech juga cukup terkenal memiliki produk yang awet dan nyaman digunakan. Keyboard ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan office, mengetik dokumen, maupun codingan. Nah, untuk harganya ini sekitar Rp118.000. Berikut adalah link pembelian untuk produk ini. Selanjutnya ada mouse. Nah, untuk mouse saya menggunakan merek yang sama yaitu Logitech B100 USB Optical Mouse. Mouse berfungsi sebagai perangkat input untuk mengontrol pointer pada layar komputer. Saya memilih mouse ini karena desainnya sederhana, nyaman digunakan, dan cocok untuk kebutuhan pembelajaran maupun perkantoran. Mouse ini juga menggunakan koneksi USB wired sehingga lebih praktis dan tidak memerlukan baterai tambahan. Selain itu, brand Logitech juga cukup terkenal sebagai mouse yang awet dan mudah untuk digunakan. Dan harganya juga cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp63.000. Dan berikut adalah link pembelian untuk produk ini. Nah,
yang terakhir itu ada kabel HDMI. Untuk menghubungkan komputer dengan monitor, saya menggunakan kabel version HDMI 2.0 sepanjang 1,5 meter. Kabel HDMI berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan monitor agar tampilan visual dapat ditampilkan dengan baik. Kabel ini mendukung resolusi Full HD hingga 4K, sehingga mampu menghasilkan tampilan yang stabil dan jernih. Saya memilih kabel ini karena kualitasnya cukup baik dan kompatibel dengan monitor yang digunakan. Selain itu, penggunaan kabel HDMI juga membuat kualitas tampilan menjadi lebih baik dibandingkan kabel analog biasa yang sering digunakan. Nah, untuk harganya sendiri sekitar Rp43.000. Berikut adalah link pembelian untuk produk ini. Nah, itu adalah komponen-komponen komputer yang saya gunakan, dan total keseluruhan biaya dari komputer rakitan ini yaitu sekitar Rp9.771.000. Seluruh komponen yang dipilih telah disesuaikan dengan kebutuhan instansi pendidikan dengan tetap memperhatikan kompatibilitas dan efisiensi biaya. Selain itu, komputer ini juga sudah siap digunakan untuk kebutuhan programming, office, pembelajaran online, multimedia ringan, dan aktivitas multitasking lainnya. Saya juga memilih komponen yang masih memungkinkan untuk melakukan upgrade di masa depan sehingga komputer dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rancangan komputer rakitan ini telah memenuhi kebutuhan untuk programming, perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online. Seluruh komponen yang dipilih juga sudah kompatibel satu sama lain dan masih sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Dengan spesifikasi tersebut, komputer diharapkan mampu digunakan secara optimal untuk kebutuhan instansi pendidikan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.